Shalom saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga Tuhan damai sejahtera menyertai kita semua. Hari ini saya ingin berbagi tentang doa. Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana berdoa. Kita juga disuruh berdoa dalam segala doa. Efesus 6 ayat 18. Saudara dan saudariku yang terkasih, ada banyak macam doa. Misalnya adorasi, pengakuan dosa, ucapan syukur, permohonan dan syafaat. Sayangnya, masih banyak yang belum mengetahui dasar-dasar dan dinamika syarat. Saudara dan saudari terkasih, doa adalah tentang pertobatan dan persekutuan dengan Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita berdoa? Pada dasarnya, kita berdoa kepada Bapa Syurgawi dalam nama Yesus. Ini adalah komunikasi langsung kepada Bapa dalam nama Yesus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, doa adalah cara penting untuk mengalami Tuhan. Kita dapat berbicara kepada Allah dalam doa. Kita juga bisa menceritakan masalah kita kepada Tuhan, meminta ampun, meminta pertolongan darinya dan masih banyak lagi. Kita dapat mengucapkan doa kita dengan suara lantang atau dalam diam. Seperti saya suka mengatakannya dengan lantang. Dan ketika saya berdoa lebih lama, maka saya hanya akan berdoa dalam diam. Fokus utamanya adalah pada Tuhan Yesus. Doa setiap hari membawa saya lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Setiap kali saya sedang berdoa, saya dapat merasakan hadirat Tuhan. Dan itu memberi saya kedamaian. Kedamaian yang sama sekali tidak bisa diberikan dunia kepadaku. Hanya Yesus yang dapat memberi saya kedamaian ini. Doa juga merupakan salah satu cara kita melepaskan kehendak Tuhan ke bumi. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, doa dan firman Tuhan perlu dihubungkan. Itu sebabnya, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita perlu membaca Alkitab dan menjadi pelaku firman. Roh Kudus akan mengingatkan kita ayat mana yang cocok digunakan dalam doa kita. Dengan mengamalkan doa seperti ini, pasti akan membawa hasil yang kita harapkan. Haleluya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Daniel dapat berdoa dengan efektif kerana dia mengetahui firman Tuhan. Kita perlu berdoa dengan akal budi. 1 Korintus 14 ayat 15. Hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18 ayat 21. Kita harus sangat berhati-hati dengan kata yang kita gunakan. Firman Tuhan yang dikeluarkan melalui lidah kita akan menyebabkan kuasanya terwujud dalam hidup kita. Yesus mengajarkan kita bahawa iman kita dilepaskan melalui perkataan kita. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, iman kita yang dipenuhi dengan firman Tuhan dapat memindahkan gunung. Haleluya. Ketika kita menjaga iman yang baik di dalam Kristus, kita dapat mengharapkan keajaiban dan terobosan besar dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tuhan kita mendengar doa saudara dan saudariku yang terkasih ke dalam Kristus Yesus. Tuhan memberi perhatian kepada doa anak-anaknya. Doa Bapa kami adalah doa yang paling istimewa bagi saya. Kerana Yesus sendiri yang mengajari kita bagaimana mengucapkan doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam Markus 11 ayat 24 ada tertulis, kerana itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahawa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu dapat meningkatkan iman kita kepada Tuhan, dan kita akan memiliki keyakinan
bahawa Tuhan telah menjawab doa-doa kita, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Tentu saja, semua berdasarkan keputusan akhir dan waktu Tuhan yang sempurna. Dia sendiri yang tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.